karena banyak chat-chat dengan orang-orang gak dikenal. Minta ML lagi. Bukan satu orang tapi banyak. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak, makan yang teratur, karepmu meh sehat meh ora. Jangan keseringan makan mie, karena nanti gendut. Kita akan dengerin curhatan lagi. Jadi makasih buat yang udah ngirim curhatan ya teman-teman. Jadi buat kalian juga yang mau curhat bisa langsung cek description box. Bisa langsung curhat di situ, entah via teks atau audio, terserah kalian. Kalian nyamannya gimana. Tapi kalau lewat teks nanti kita audiokan. Jadi kita langsung dengerin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang kak, salam kenal. Panggil aja aku tinggal di Jawa Timur. Sekarang sudah berumur 30 tahun. Kak, aku mau cerita. Dulu waktu aku masih zaman kuliah, masih trending-trendingnya main Twitter. Sekitar tahun 2012. Aku tiap mau apa-apa, mesti nge-tweet. Ya, biasalah masih labil. Follow-follow anak-anak yang gak dikenal, ngebis-ngebis fallback, kenalan sampai intens reply tweet teman-teman yang kenal di Twitter. Berlanjut sampai minta nomor-nomor HP, tanya-tanya sedang apa, dan lain-lain. Tanpa disadari, nyaman dengan perilaku orang seperti itu. Berkomunikasi dengan orang yang belum pernah ketemu. Tanpa disadari, ada teman cowok Twitter yang hampir tiap hari intens reply statusnya, tanya-tanya kabar di SMS ataupun teleponan ketika senggang. Dan gak terasa kalau itu bikin aku nyaman. Karena terbiasa suasana nyaman tersebut, tiba-tiba aku suka sama dia. Dan akhirnya aku jadian sama seseorang yang belum pernah ketemu. Pacar online ceritanya. Iya, pacarku itu cowok. Ya, pacarannya cuma sekedar SMS, telepon balas-balas status di Twitter. Kalau dia nge-tweet sama yang lain, suka ngambek karena cemburu. Begitulah kelakuannya setiap hari. Sampai akhirnya putus. Tapi gak sampai di situ, habis putus kenalan-kenalan lagi, nyari yang bisa bikin nyaman. Dan kalau cocok, akhirnya jadian, tanpa pernah ketemu anaknya. Sampai pada akhirnya tahun 2016, aku udah lulus kuliah. Aku udah kerja, zamannya udah ganti. Zamannya yang trending itu WeChat. Mainlah sama people nearby. Dan yang aku add itu cowok-cowok ganteng. Akhirnya aku menemukan temen cowok, cakep, smart, cowok abis. Dan kayaknya banyak disenengin sama cewek-cewek. Anggap aja dia David. Aku pertama ketemu itu janjian makan bareng. Dalam hatiku waktu pertama ketemu, buset cakep banget nih cowok. Tapi pikiranku masih positif, gak mau aneh-aneh. Karena aku niatnya cuma cari temen. Sering ketemuan sampai akhirnya aku diajak main bareng cowok lain yang gak aku kenal. Panggil saja dia Doni. Ya mungkin itu temennya. Bertiga naik gunung. Pikiranku masih positif, ngobrol pun juga gak ada yang aneh-aneh. Sampai pulang pun gak ada hal yang aneh. Setelah beberapa bulan kemudian, aku masih sering chat sama David. Tapi gak pernah lagi ketemu sama Doni. Pada akhirnya aku menemukan Doni di people nearby. Aku add dan say hello. Dia masih ingat sama aku. Aku tanya-tanya, akhirnya dia cerita kalau dia barusan putus sama David. Aku langsung kaget dan tanya-tanya banyak sama dia. Terkadang ketemu juga. Pada akhirnya aku suka sama Doni dan kita jadian. Aku sering main ke rumahnya, sampai orang tuanya menganggap aku sebagai anaknya. Kalau nggak ke rumahnya, ditanyain kok nggak pernah main ke rumah. Doni masih sekolah. Kita selisih 8 tahunan. Dia pintar banget. Sering ikut lomba mewakili sekolahnya. Masuk sekolah favorit, aktif kegiatan-kegiatan sekolah. Nggak tahu kenapa aku bucin banget sama dia. Setelah setahunan kita jadian, kelakuannya agak aneh. HP sering disembunyikan, banyak nomor-nomor baru yang minta kenalan. Ternyata dia install aplikasi dating apps khusus homo. Mulai dari situ aku sering ngalah kalau lagi ribut. Karena saking buncinnya mungkin. Tanpa aku ketahui, ternyata dia sering ketemuan dengan kenalan-kenalannya. Sering main gituan. Entah itu di rumahnya, di rumah kenalannya, sampai di kamar mandi pom bensin. Aku tahu dia seperti itu, tapi aku masih sayang sama dia. Kita bicara baik-baik. Terjadilah kesepakatan, gak main-main itu lagi. Balikan lagi dan aku masih sayang sama dia. Sampai akhirnya, pada saat dia persiapan ujian nasional, dia kenal sama seorang di medsos, seorang tajir, om-om, dan sering transfer uang ke dia. Aku suruh dia buat balikin semua uang-uangnya, dan aku bayarin apa aja yang udah om-om kasih. Hal itu sempat membuat kita sering berantem, sampai pada akhirnya om-om itu hilang entah kemana. Lalu tiba-tiba dia update status kalau lagi di luar kota naik pesawat. Ternyata dia sama om-om tersebut. Entah apa aja yang udah dilakuin mereka berdua.
Dilihat dari foto-fotonya lagi di hotel elit, main ke Monas dan lain-lain. Saat dia pulang, dia punya banyak uang, beli barang-barang mahal. Aku sudah gak tahu lagi mesti ngapain. Aku diam-diam save nomor om-om tersebut untuk gak ganggu pacarku lagi. Dan akhirnya dia hilang. Namun akhirnya kita putus. Namun kita sering komunikasi. Tapi kok aku gak bisa lepas sama dia. Sampai dia lulus sekolah, dia ngelanjutin kuliah di luar kota. Dapat beasiswa di perguruan tinggi negeri Bonafit. Cukup jauh, tapi aku masih suka menemui dia waktu weekend. Gak tahu apa aku kena pelet atau apa, tapi aku gak bisa lepas sama dia. Uangku sering habis, gak bisa nabung, dan akhirnya aku mengurangi untuk ketemu. Tanpa aku ketahui, kelakuan dia di luar kota, ternyata dia sangat aktif di dating apps. Sering ketemuan dan main, entah dia main kayak apa. Sampai saat aku main ke tempatnya, ketika dia sedang mandi, aku iseng buat lihat HP-nya. Aku kaget, karena banyak chat-chat dengan orang-orang gak dikenal. Minta ML lagi, bukan satu orang tapi banyak. Mulai dari situ, aku perlahan seperti tersadar. Aku seperti gak berharga buat dia. Aku mulai mengurangi untuk memikirkannya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk berhenti. Benar-benar tanpa komunikasi. Sampai orang tuanya sering telepon gak aku angkat. Sampai pada akhirnya, setelah beberapa bulan gak ada komunikasi, dia memaksa untuk ketemu. Akhirnya, aku ketemulah sama dia. Dia tiba-tiba ngajak aku keluar naik motor. Dalam perjalanan, dia tiba-tiba meluk aku dari belakang sambil minta maaf. Dia cerita sambil nangis keras. Aku kaget ketika dia bilang kalau dia positif HIV dan sedang konsumsi obat-obatan untuk HIV. Aku cuma bisa diam dan menasehati apa yang bisa aku ucapkan. Dia cerita sambil nangis keras. Setelah itu, aku gak ada komunikasi lagi. Karena prinsipku kalau memang sudah kecewa, gak mau sakit hati lagi. Lebih baik menghindari komunikasi dengan orang tersebut. Sekarang aku udah memutuskan untuk pindah kerja di luar kota, memulai hidup baru, teman-teman baru, bisa fokus bekerja di BUMN, dan alhamdulillah sekarang sudah punya rumah sendiri hasil dari menabung. Kapan hari dia chat aku, tapi sudah cukup. Aku gak mau balas lagi. Semoga kamu selalu sehat ya. Oke. Wow, menarik sekali ya. Banyak dari kalian yang minta kalau Mbak bahas dong tentang LGBT, bahas dong tentang homoseksual, bahas dong tentang ini. Delalah kok ada yang curhat gitu ya. Tapi kita harus apresiasi dia berani curhat dan mau curhat. Terima kasih, ini jadi pelajaran buat kita semua. Teman-teman, yang perlu digarisbawahi adalah pertama, Mas yang curhat ini memiliki pribadi yang baik menurutku. Karena apa? Dia menuntun pasangannya untuk ke arah yang positif. Nggak neko-neko, nggak aneh-aneh. Itu adalah sifat yang harus dimiliki semua orang yang berpasangan menurutku. Entah cewek, entah cowok, entah mau pasanganmu cewek, pasanganmu sama sesama jenis, pasanganmu cowok. Sifat seperti ini harus dimiliki semua orang yang berpasangan. Kenapa? Karena kalian akan hidup bersama dan harusnya berkembang bersama dan tumbuh bersama ke arah yang lebih baik, bukan yang lebih buruk. Itu yang harus disorot, poin pertama. Yang kedua, penyakit menular seksual. Aku bukan dokter, jadi aku nggak akan bahas lebih lanjut tentang itu, tapi bergonta-ganti pasangan memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena penyakit menular seksual. Bukan berarti kalau, Mbak, aku kan mainnya cewek sama cewek, atau Mbak, aku kan mainnya cowok sama cowok. Harusnya enggak dong. Ya enggak lah. Bergonta-ganti pasangan itu enggak memandang gender. Apalagi kalian melakukan hubungan seksual yang tidak bertanggung jawab. Contoh, kotor, nggak tahu harus seperti apa, nggak tahu ini bersih atau enggak, tidak menggunakan alat kontrasepsi, tidak menggunakan pelindung, dan lain-lain. Itu yang harus disorot. Dan aku sempat baca, aku lupa aku bacanya di mana, tapi aku pernah baca. Jadi dia seorang dokter cewek, dia bilang kalau homoseksual tuh nggak harus homo ataupun lesbian, dua-duanya tuh homoseksual karena sesama jenis. Justru prosentasenya lebih besar untuk terkena penyakit menular seksual. Begitu, jadi jangan berharap kalau kalian misal homoseksual terus kalian terbebas dari penyakit menular seksual. Intinya di gonta-ganti pasangan. HIV itu menular lewat apa aja sih, Mbak? Ini yang setauku aja ya. Kalian boleh tanya dokter kalau pas lagi ke rumah sakit ataupun ke puskesmas atau manapun itu, kalian bisa tanya dokter untuk lebih jelasnya. Tapi setauku, HIV itu bisa menular lewat darah, jarum suntik. Apalagi kalian buat yang ngedrugs ya, masih suntik-suntik tangan gitu kan. Itu bisa menular lewat situ, lewat darah, di luka terbuka. Jadi misal kamu punya luka, terus ternyata orang yang punya HIV ini
darahnya netes di lukamu misal. Nah itu juga bisa. Pokoknya seluruh cairan tubuh itu bisa. ASI juga bisa. Termasuk sperma. Ya, intinya adalah cairan tubuh, segala bentuk, segala jenis, segala nama yang berasal dari cairan tubuh itu bisa menularkan HIV. Kenapa kok homoseksual bisa, Mbak? Terlebih untuk yang cowok-cowok ya, otomatis mereka kan cari lubang. Gak mungkin pori-pori tubuhmu dimasukin kontol kan, gak bisa gitu. Pasti yang lubangnya lumayan bisa sama vagina adalah lubang anus. Yang mana itu bukan tempatnya, itu saluran untuk buang hajat. Kok hajat sih? Buang pup. Pup itu apa? Tai. Ya kalau kalian nggak tahu. Itu isinya kotoran semua, bakteri segala macam dari usus-ususan ya, diolah apa-apa. Keluarnya tuh lewat pantat itu. Yang itu bukan tempat seharusnya untuk dimasukin manuk-manukan gitu loh. Dan lagi di sana nggak ada pelumas alami seperti vagina. Mungkin ada misil ya, minyak silet, tapi itu bukan pelumas alami untuk kalian berhubungan gitu loh. Jadi itu sebenarnya tidak disarankan kan. Itu kenapa banyak yang main dari anus terus akhirnya anusnya amandel, anusnya berdarah dan lain-lain. Nah disitulah penularannya. Nggak cuma HIV tapi penyakit menular seksual lainnya juga bisa tertular lewat situ, ya kan? Itu harus digarisbawahi. Buat teman-teman nih, kayaknya di tahun 2022 ini kita ada pembaharuan. Pembaharuan apa, Mbak? Pembaharuan syarat untuk menjadi pasangan. Ya, aku nggak tahu kenapa semakin maraknya pelecehan seksual, semakin maraknya penyakit menular seksual yang tadinya aku nggak menemukan di sekitarku tiba-tiba mendekat circle-nya gitu ya. Aku sampai kepikiran untuk ketika kalian memilih pasangan, jangan cuman melihat, oh good looking, oh tajir, oh naiknya nggak Avanza, saya nggak mbak-mbak toh. Tapi kalian juga harus lihat kesehatannya, kesehatan alat reproduksinya. Kalian nggak usah cemburu nggak usah mengulik-ngulik tentang mantannya ada berapa dan lain-lain. Kalian harus kulik apa, dia pernah ngapain aja sama mantannya. Bukan untuk cemburu, tapi untuk antisipasi. Entah itu kamu homoseksual, entah itu kamu heteroseksual, apapun itu kalian harus perhatikan alat reproduksinya. Syukur-syukur kalian kalau mau pacaran bisa cek ke dokter bareng. Untuk apa? Cek aja. Siapa tahu ada penyakitnya. Sebelum kalian berhubungan intim tuh cek aja dulu. Itu kayaknya syarat tambahan di tahun 2022 untuk kalian punya pacar tuh itu deh. Kalau kalian dideketin cowok atau kalian deket sama cewek, nabung bareng buat ke dokter. Cek. Ya, ada virusnya, ada bakterinya kah, ada penyakitnya atau apapun itu. Kenapa kok aku bilang ini sebagai syarat tambahan? Karena apa? Makin kesini tuh banyak banget cewek-cewek dan cowok-cowok yang menyuarakan tentang friends with benefit atau one night stand. Ya, dimana itu pasti terjadi hubungan seksual yang tidak bertanggung jawab, nggak aman juga menurutku. Maraknya seperti itu, makin banyaknya orang seperti itu, makin berbahaya. Ya, jadi nggak ada salahnya untuk cek teman-teman sebelum terlambat. Kayak yang diceritain ini tiba-tiba nangis guru-guru neng dhuwur motor, aku kena HIV, padahal udah dinasehatin. Kalau kalian dengar ceritanya juga udah berapa kali dia main sama orang yang nggak dikenal dan lewat mana aja kalian juga nggak tahu kan. Buat teman-teman yang mungkin menghujat di konten ini, Mbak itu kan hey laknat itu temennya setan-setan yang ada di neraka. Buat kalian yang mikir itu, tak kasih penjelasan yang mungkin bisa masuk di akal kalian gitu ya. Manusia hidup itu ada kurva normal. Kita semua tuh ada kurva normal di mana ada gunung dan ada lembah. Kurva normal tuh bentuknya gini. Ada gunung, ada lembahnya. Itu normal. Kita manusia itu semuanya tuh belum tentu heteroseksual atau homoseksual 100%. Tapi kita ada kecenderungan berapa persennya? Contoh, aku adalah wanita. Ketertarikanku cenderung lebih besar ke laki-laki. Mungkin prosentasenya 80% ke laki-laki, 20% ke wanita. Begitupun juga sebaliknya kalau kamu cowok. Oke Mbak, berarti kalau aku homo nih misal, berarti ketertarikanku mungkin hanya lebih besar ke laki-laki daripada perempuan. Bukan berarti ketika kamu homoseksual kamu nggak tertarik sama perempuan. Kalau nggak ada di dunia ini yang 100% tertarik sama laki-laki, tok tuh nggak ada. Pasti kurva normal, hanya cenderung lebih besar atau lebih kecil aja.
Kalau kalian bilang enggak, aku 100%, kalian nggak akan bisa berteman. Karena apa? Untuk kalian berteman, kalian harus suka orangnya juga. Nggak mungkin enggak. Bukti kurva normal ada di dunia ini adalah kenapa artis cowok masih punya fans cowok. Kenapa artis cewek masih punya fans cewek. Contoh gampangnya kayak gitu. Jadi jangan menghujat, wah homo laknat, enggak. Kita semua itu ada sisi heteroseksual, ada sisi homoseksualnya. Itu sudut pandangku teman-teman. Jadi kalau kalian masih mau nanya lebih lanjut tentang LGBT dan lain-lain, mungkin kita bahas di next konten, nggak di sini. Begitu, tetap jaga kesehatan teman-teman, kesehatan apapun, kesehatan mental kayak kesehatan reproduksi, kesehatan dirimu, kesehatan dompetmu juga perlu diperhatikan. Dan satu lagi teman-teman, buat yang lagi pacaran, hati-hati tentang penyakit menular seksual, hati-hati juga tentang nafsu. Karena kalau udah kebablasan wes kadung ngobatinnya angel. Lebih baik mencegah daripada mengobati, betul? See you in the next video, bye.